Cara mengundang keajaiban Allah. Pernahkah engkau sampai di titik di mana semua jalan terasa buntu? Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, air mata sudah tumpah. Namun hasilnya tetap sunyi. Kadang hati berbisik pelan, apakah Allah masih mendengarku? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Jika engkau pernah berada di titik itu, ketahuilah. Di sanalah pintu keajaiban Allah sedang menunggu untuk dibuka. Keajaiban bukan tentang hal-hal besar yang menakjubkan mata. Keajaiban adalah tentang cara Allah menjawab doa kita. Dengan cara yang lembut, halus, kadang tersembunyi. Tapi selalu sempurna pada waktunya. Allah tidak pernah lalai. Dia mendengar, bahkan sebelum engkau bersuara. Dia melihat, bahkan sebelum engkau meminta. Yang perlu kita lakukan, bukan memaksa waktu, tetapi menyiapkan hati untuk layak menerima keajaiban itu. Langkah pertama, membersihkan hati, mengosongkan diri. Sahabatku, keajaiban tidak akan datang ke hati yang penuh keluhan, dendam, dan ketakutan. Hati yang kotor ibarat cermin berdebu. Cahaya Allah tidak bisa menembusnya. Maka bersihkanlah hatimu. Maafkan mereka yang menyakitimu. Lepaskan rasa iri terhadap mereka yang lebih beruntung darimu. Karena semakin engkau bersih, semakin mudah cahaya Allah menemukan jalannya. Ucapkan dalam hatimu setiap malam sebelum tidur. Ya Allah, jika aku menyimpan benci, sucikanlah aku. Jika aku menyimpan iri, tenangkanlah aku. Jika aku menyimpan kecewa, sembuhkanlah aku. Doa yang keluar dari hati yang jernih lebih cepat menembus langit dibanding doa yang keluar dari hati yang keruh. Langkah kedua, keyakinan yang tak tergoyahkan. Sahabatku, kadang Allah menunda, bukan menolak. Kadang Allah menyembunyikan, bukan meniadakan. Keyakinan adalah magnet keajaiban. Mereka yang yakin, tak akan mudah goyah oleh keadaan. Allah berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya, jika engkau meyakini Allah Maha Kuasa, maka semesta pun akan tunduk mengikuti kehendaknya. Bayangkan seorang nelayan di tengah badai. Dia tidak tahu kapan badai reda. Tapi ia tetap menggenggam dayung, karena ia yakin pagi pasti datang. Begitu juga dengan kita. Pegang keyakinan itu erat-erat. Bahkan ketika logika sudah tak mampu menjelaskan apapun. Karena disitulah, keajaiban biasanya turun. Langkah ketiga, bersyukur sebelum mendapat. Ini rahasia para kekasih Allah. Mereka bersyukur bahkan sebelum sesuatu terjadi. Bukan karena mereka sudah menerima. Tapi karena mereka percaya. Allah pasti memberi, hanya waktunya yang belum tiba. Sahabatku, setiap kali engkau berdoa, jangan hanya meminta. Tapi ucapkan juga rasa syukurmu, meski belum terjadi. Katakan, Ya Allah, aku bersyukur atas setiap rencanamu. Meski aku belum mengerti arah takdir ini. Saat engkau mampu bersyukur di tengah kesulitan. Itulah saat malaikat mencatat, hambanya sudah siap menerima keajaiban. Langkah keempat, jangan berhenti berdoa, meski tampak sia-sia. Sahabatku, tidak ada doa yang sia-sia. Setiap kali bibirmu bergetar menyebut nama Allah, gelombang energi itu naik ke langit dan disimpan dalam catatan takdir. Ada doa yang langsung dijawab, ada yang ditunda, ada pula yang disimpan untuk menyelamatkanmu di hari yang kau butuhkan nanti. Jadi, jangan pernah berhenti. Bahkan ketika air mata menetes. Bahkan ketika suaramu serak karena terlalu sering berdoa.
Teruslah berbicara kepadanya. Karena setiap bisikan itu didengar. Langkah kelima, lakukan amal rahasia. Sahabatku, keajaiban sering turun lewat jalan yang tak terlihat oleh mata manusia. Salah satunya, amal tersembunyi. Sedekah tanpa nama. Doa untuk seseorang tanpa pamrih. Menolong diam-diam tanpa ingin diketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang dilakukan secara diam-diam. Kenapa? Karena saat manusia tak tahu, Allah yang menjadi saksi. Dan Allah lah yang membalasnya, dengan caranya sendiri. Kadang balasannya bukan uang, tapi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan hati. Itulah keajaiban yang tak ternilai. Langkah keenam, berserah, bukan menyerah. Ada perbedaan besar antara menyerah dan berserah. Menyerah berarti berhenti berharap. Berserah berarti percaya penuh kepada takdir Allah. Meski kita tak tahu arah langkah berikutnya. Ketika engkau berkata dalam hati, "Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku. Kini aku serahkan sisanya padamu." Maka saat itulah langit bergerak. Karena Allah mencintai hamba yang percaya tanpa syarat. Yang berani melangkah dalam gelap, karena tahu Allah adalah cahaya di ujungnya. Langkah ketujuh, jaga koneksi dengan Al-Quran. Keajaiban terbesar dalam hidup seorang mukmin bukan harta, bukan jabatan. Tetapi ketenangan hati yang datang dari firman Allah. Bacalah Al-Quran, walau satu ayat setiap hari. Karena di setiap hurufnya, ada energi ilahi yang menuntun, menyembuhkan, dan membuka jalan yang kau kira mustahil. Ketika hatimu dekat dengan Al-Quran, kau tak perlu lagi mengejar keajaiban. Karena kau sendiri akan menjadi bagian dari keajaiban itu. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Jika hatimu saat ini sedang menunggu keajaiban dari Allah, tulislah di kolom komentar. Aku percaya, Allah sedang menyiapkan keajaiban untukku. Biarkan kalimat itu menjadi doa. Dan semoga Allah menurunkan keajaiban yang mengubah hidupmu mulai malam ini. Ingatlah, keajaiban Allah bukan hanya tentang sesuatu yang besar dan mencengangkan. Kadang, keajaiban itu sesederhana hati yang tiba-tiba tenang setelah lama gelisah. Pintu yang tiba-tiba terbuka setelah lama tertutup. Atau seseorang yang datang membawa pertolongan saat engkau hampir menyerah. Allah Maha Halus dalam bekerja. Dia tidak selalu menunjukkan keajaiban dengan guntur dan kilat. Kadang hanya dengan sehembus angin lembut yang membuat hatimu berkata, "Terima kasih ya Allah, aku tahu engkau ada." Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah. Sering takut, sering ragu, sering lupa bahwa Engkau Maha Kuasa atas segala hal. Hari ini, kami ingin percaya sepenuhnya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Turunkanlah keajaiban-Mu ke dalam hidup kami. Lapangkan jalan kami, sembuhkan luka kami, dan kuatkan keyakinan kami. Amin ya robbal alamin. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar setiap kali kami hadir, jiwamu kembali diingatkan akan cinta dan keajaiban dari Sang Pencipta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.